lekang oleh zaman, Bandung masih menyimpan berbagai peninggalan bersejarah, mulai dari musik, gaya busana, hingga bangunan. Salah satu bangunan bersejarah yang masih mentereng di Paris Van Java adalah Gereja Katedral Santo Petrus. Tempat peribadatan umat Katolik yang terletak di Jalan Merdeka nomor 14 ini sudah berdiri sejak 101 tahun yang lalu. Perjalanan dimulai ketika jalur kereta api Batavia-Bandung dibuka pada tahun 1884, yang membuat Bandung menjadi kota yang lebih ramai penduduk dari sebelumnya. Kebutuhan terhadap tempat ibadat dan pelayanan umat Katolik mendorong dibangunnya gereja di Jalan Schoolway yang sekarang dikenal sebagai Jalan Merdeka. Gereja ini diberi nama Santo Franciscus Regis dan diberkati oleh Monsinyur Westphal pada tanggal 16 Juni 1895. Tidak lama sebelum gereja ini didirikan, itu jalur kereta api dari Batavia ke Bandung itu dibuka. Makanya Bandung menjadi semakin ramai, umat Katolik yang datang dari berbagai kota pun bisa datang ke kota Bandung. Gereja ini dibangun dikarenakan kebutuhan fasilitas umat Katolik di kota Bandung. Jadi saat itu Bandung semakin ramai gitu ya, dengan datangnya banyak orang yang ke Bandung untuk berwisata, berdagang dan sebagainya. Lalu Bandung berubah dari Kardesinan Priangan menjadi kota madya statusnya. Nah, ketika status Gemeente atau kota madya ini sudah dimiliki oleh kota Bandung, maka kota Bandung harus membangun fasilitas-fasilitas publik yang berkaitan dengan segala aspek gitu ya, bisa soal rumah ibadah, terus sekolah, kantor polisi misalnya, militer dan sebagainya gitu. Nah, salah satunya untuk rumah ibadah dibangunlah gereja Katedral Santo Petrus Bandung. Tapi kita juga perlu melompat ke tahun-tahun sebelumnya, yaitu di mana fasilitas atau pelayanan umat Katolik itu dibawa dari Cirebon menuju kota Bandung, dan mereka pertama kali melayani di Gereja Franciscus Regis di seberang dari gereja ini yang sekarang menjadi Bank Indonesia. Kemudian pada tanggal 13 Februari 1907, umat Katolik Kota Bandung memiliki kepala pastor sendiri yang bernama Jan Willem Maurits Timmer. Dalam penyelenggaraan gereja selama 4 tahun berikutnya, ternyata jumlah jemaat semakin bertambah sehingga gereja Santo Franciscus Regis diperluas karena tidak cukup lagi menampung jemaat yang semakin banyak. Setelah melalui beberapa alternatif, dipilihlah sebuah lahan bekas peternakan di sebelah timur gereja Santo Franciscus Regis sebagai lokasi gereja baru. Proses pembangunan berlangsung sepanjang tahun 1921 dan diresmikan pada 19 Februari 1922 oleh Monsinyur Louis Pen. Dari Gereja Franciscus Regis ini kapasitas yang terbatas umat Katolik di di kota Bandung itu semakin meningkat, maka dibutuhkanlah gereja yang lebih besar. Nah, gereja yang lebih besar itu dipilih lahan kosong tepat di seberang gereja lama, Gereja Franciscus Regis, dan di sini dibangun gereja Santo Petrus dari mulai 1921 sampai 1922. Jadi pembangunannya memang tidak terlalu lama. Adapun perancang dari gereja Katedral Santo Petrus ialah Charles Prosper Wolff Schumacher, seorang arsitek berkebangsaan Belanda. Bangunan Charles Prosper Schumacher ini banyak kita bisa temui di kota Bandung. Contohnya seperti Gedung Merdeka, Villa Isola gitu. Punya karakteristik yang hampir mirip dengan bangunan-bangunan yang pernah dibangun oleh Schumacher. Jadi gaya ini dipadu-padankan dengan gaya neogotik. Ya, neogotik, gotik sebagai salah satu ekspresi arsitektur katedral di Eropa. Memang tidak harus gereja katedral itu dibangun dengan arsitektur gotik, namun memang arsitektur gotik saat itu di abad ke-17 di Eropa menjadi citra dari perancangan rumah Tuhan atau katedral itu sendiri. Kenapa katedral itu sebagai rumah Tuhan? Karena gotik itu memiliki vertikalitas bangunan yang cukup tinggi atau bahkan sangat tinggi, dan ini memberikan kesan
kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, dan hubungan kita antara manusia dengan Tuhan. Ketika bangunan dengan vertikalitas yang cukup besar, cukup tinggi, kita merasa kecil, ya kan? Kita merasa Tuhan yang lebih besar, keagungan Tuhan itu lebih terasa. Gitu. Makanya gereja katedral sering kali identik dengan gaya gotik. Bicara tentang sejarah dari perkembangan gereja Santo Petrus, pembabakan seperti era kolonial atau pendudukan Jepang kurang sesuai dengan aspek kekristenan. Akan lebih baik apabila kita menggunakan pembabakan sejarah keagamaan Katolik yang dibagi menjadi dua pembabakan, yaitu sebelum Konsili Vatikan II dan sesudah Konsili Vatikan II. Gereja Katedral Santo Petrus berdiri sebagai pusat keuskupan Bandung yang pertama kali dipimpin oleh Monsinyur Pierre Martin Arns dengan kursi kepemimpinan Uskup Bandung yang telah ada sejak tahun 1961. Dari Gereja Santo Petrus, Uskup Bandung mewakili ribuan umat Katolik di wilayah timur Provinsi Jawa Barat bagi tahta Vatikan, mulai dari daerah Karawang hingga Kuningan. Pertama kali Uskup-Uskupan Bandung dipimpin oleh orang Indonesia asli itu adalah di saat Monsinyur Alex, ya Monsinyur Alexander. Nah, setelah itu Monsinyur Alex, ke belakangnya itu semua orang Indonesia. Nah, saat Monsinyur Alex lalu diganti oleh Monsinyur Puja Sumarta. Setelah Monsinyur Puja Sumarta diganti oleh Monsinyur Ignatius Soeharyo. Nah, dari 3 uskup itu bukan orang Bandung asli. Nah, setelah Monsinyur Ignatius Soeharyo diganti oleh Monsinyur Antonius Subianto Buncamin OSC yang saat ini sedang memimpin sebagai Uskup Bandung. Beliau adalah orang asli Bandung. Gitu. Jadi pertama kali orang Bandung yang menjadi uskup itu Uskup Bandung, yaitu Monsinyur Antonius. Hampir setiap sudut gereja Santo Petrus memiliki filosofi tersendiri. Salah satunya ialah lukisan Jalan Salib. Di lukisan ini menceritakan kisah sengsara Yesus mulai dari Yesus ditangkap sampai akhirnya Yesus dimakamkan. Nah, lukisan-lukisan ini lebih mengingatkan kita pada bagaimana kita merefleksikan hidup dan melihat Yesus yang sudah sengsara, udah mau menembus dosa manusia dengan dia disalib, memanggul salib dan akhirnya disalibkan dan akhirnya wafat dan menembus dosa-dosa kita, kita bisa lebih merefleksikan bahwa apa yang kita alami itu belum tentu sesakit dan atau nggak mungkin belum tentu kita mau bisa menanggung atau mau disalibkan untuk orang lain. Bisa dikatakan hampir semua bagian dari gereja Santo Petrus masih asli, tak terkecuali orgel yang berada di sisi barat gereja. Namun, ada pula beberapa bagian gereja yang dihilangkan. Dulu kita punya pulpit gitu ya, mimbar baca yang cukup tinggi dengan ada kayak bentuk kerah gitu di bagian atasnya, itu juga sudah tidak diadakan. Lalu juga ada 3 altar, dulu tuh ada altar kanan kiri, ada altar Maria, ada altar Yesus di kanan kiri. Yang di bawah sekarang infokus itu ya, tadinya tuh ada altar, tapi juga dihilangkan bukan karena rusak, supaya orientasi umat itu tetap hanya pada satu altar yang sama. Peribadatan di gereja Santo Petrus yang telah berjalan rutin selama hampir 1 abad, tiba-tiba harus terhenti pada bulan Maret tahun 2020. Wabah COVID-19 menyebar hampir ke seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, sehingga segala aspek kehidupan masyarakat harus dialihkan menuju rumah masing-masing. Bagi umat gereja Santo Petrus, kehidupan spiritualitas dan rasa rindu mereka bagi gereja hanya dapat terpenuhi melalui siaran misa yang diadakan secara online. Partisipasi dalam sakramen Ekaristi pun sejenak tidak dapat dilaksanakan oleh seluruh umat. Tetap ibadah tetap ada, dihadiri oleh umat yang sangat terbatas karena jaraknya dibuat sebaik mungkin supaya tidak menjadi sumber penularan itu, penyakit itu. Maka ya
tetap jalan, tetap punya semangat. Akhirnya kan ada live streaming. Jadi di sini ibadatnya ya semuanya mengikuti di rumah masing-masing. Gitu. Perjalanan umat lah di saat pandemi, tidak hanya bicara mengenai di Gereja Katedral Bandung, tapi secara menyeluruh menurut saya Indonesia atau di dunia, semangat umat Katolik untuk tetap bisa beribadah dengan cara apapun, misalnya yang tadinya harus ke gereja online gitu ya, mereka semangat spiritualitas tetap sama. Pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022, Gereja Santo Petrus berangsur-angsur membuka kembali pelayanannya bagi umat. Hal ini dilakukan secara perlahan dan hati-hati. Dimulai dari pembatasan kapasitas gereja, jarak antar umat, hingga kebijakan sanitasi yang ketat. Seiring surutnya COVID-19, semakin banyak umat yang dapat mendatangi gereja dalam misa untuk melepas rasa rindu mereka pada Tuhan. Berbagai kegiatan gerejawi seperti pernikahan, pembaptisan, dan lain sebagainya mulai dilaksanakan kembali. Tentunya Gereja Katedral Bandung ini hadir di tengah masyarakat dan bertumbuh bersama masyarakat, itu konsepnya. Jadi Gereja Katedral Bandung bukan hanya punya orang Katolik, bukan hanya punya orang Bandung saja gitu, tapi menjadi bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Kota Bandung, perjalanan umat Katolik tidak hanya di Bandung juga, tapi mungkin di Indonesia gitu. Karena kita juga melihat banyak orang-orang dari luar Kota Bandung bisa datang ke sini, seperti istilahnya kayak ziarah gitu ya, ziarah untuk datang ke gereja ini. Dengan segala dinamikanya, Gereja Katedral Santo Petrus terus berkembang menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dari sejarah Kota Bandung, dan telah turut serta dalam perkembangan umat Katolik yang tidak lekang oleh zaman.